Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil uji regresi linear, kemudian di bawahnya ada tabel, ada korelasinya antara profitabilitas, kemudian likuiditas, dan kemudian debt to equity ratio. Nah, ada angka-angkanya untuk profitabilitas itu bisa dilihat, kemudian untuk likuiditas juga sama, dan kemudian untuk debt juga sama. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya terkait dengan tabel yang tadi. Pertama, untuk profitabilitas X1 itu nilainya min 0,827, lebih kecil daripada 0,05, yang mana itu tidak terdapat korelasi. Kemudian selanjutnya ada likuiditas. Untuk variabel X2 nilainya min 0,341, lebih kecil daripada 0,05, dan kemudian itu berarti tidak terdapat korelasi. Nah, selanjutnya ada variabel profitabilitas variabel X1 ini dan likuiditas X2 terhadap DER Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasi lemah dan hubungannya adalah negatif. Kemudian selanjutnya ada rumusan-rumusan hipotesis. Yang pertama ada H1, adanya pengaruh profitabilitas X1 terhadap DER Y. Kemudian untuk H2 adanya pengaruh likuiditas X2 terhadap DER Y. Kemudian selanjutnya ada H3, adanya pengaruh profitabilitas X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap DER Y dengan tingkat kepercayaan 95%. Alfa sama dengan 0,05. Kemudian dasar perhitungannya ada uji T-nya, T tabelnya itu yang mana hasilnya adalah 2,06866. Selanjutnya ada uji F, yaitu yang hasilnya adalah F tabel sama dengan 3,42. Kemudian selanjutnya ada dikatakan bahwa dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya juga sama yang telah kami hitung. Bisa dilihat ada koefisien, kemudian di sana ada profitabilitas, kemudian ada likuiditas juga. Nah, untuk kesimpulannya adalah A. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh profitabilitas X1 terhadap likuiditas X2 adalah sebesar 0,286, lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung yaitu min 1,1441 lebih kecil daripada 2,06866, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh profitabilitas X1 terhadap DER Y. Kemudian selanjutnya ada B. Pengujian hipotesis pertama H2. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh likuiditas X2 terhadap likuiditas X2 adalah sebesar 0,968, lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung 0,45, lebih kecil daripada 2,06866, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh ekuitas X2 terhadap DER Y. Selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya ada pengujian hipotesis pertama H3, yang tadi H1 sama H2, kemudian selanjutnya adalah H3. Berdasarkan output di atasnya ada tabel, di mana di situ ada regresi residual total, yang mana di sini mendapat kesimpulan bahwa berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh profitabilitas X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap DER Y adalah sebesar 0,315, lebih besar daripada 0,05, dan nilai F hitung 2,170, lebih besar daripada F tabel 3,42, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh profitabilitas X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap DER Y. Selanjutnya ada interpretasi hasil analisis regresi. Ada likuiditas, current ratio, profitabilitas ROA, leverage debt to asset ratio, profitabilitas ROE. Nah, ada satu likuiditas current ratio. Likuiditas current ratio berpengaruh terhadap struktur modal DER. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh positif karena mempunyai koefisien variabel sebesar min 7,635851. Kemudian terhitung sebesar min 2,267209 dengan nilai probability sebesar 0,0
0,0323 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,0323 lebih kecil 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa likuiditas yaitu current ratio berpengaruh terhadap struktur modal DER. Kemudian selanjutnya ada profitabilitas ROA. Profitabilitas ROA tidak berpengaruh terhadap struktur modal DER berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar min 0,510533. Kemudian T hitung sebesar min 0,898464 dengan nilai probability sebesar 0,775. Yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,3775 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal DER. Misalnya ada leverage, debt to asset ratio. Leverage, debt to asset ratio berpengaruh terhadap struktur modal DER. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 1,058760. Kemudian T hitung sebesar 2,515662 dengan nilai probability sebesar 0,0187. Yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 0,0187 lebih kecil pada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal DER. Kemudian selanjutnya yang terakhir profitabilitas ROE. Profitabilitas ROE berpengaruh terhadap struktur modal DER. Hal ini berdasarkan hasil perolehan nilai koefisien variabel profitabilitas ROE sebesar 0,246822. Kemudian dengan nilai T hitung sebesar min 0,709321 dengan nilai probability sebesar 0,4847 yang mana lebih kecil dibandingkan signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,4847 lebih besar daripada 0,05. Nah, kemudian sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kemudian telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.